Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Gebri. Jadi kali ini kita akan ngebahas nilai SKD STIS tahun 2021 dan persaingan di tahap 1 SKD STIS tahun 2001 ini. Oke, langsung aja kita bahas ya. Oke, yang pertama itu ada jurusan D3 Statistika, di mana jumlah formasi untuk D3 Statistika di tahun lalu ya, tahun 2001 itu ada 140 ya teman-teman, 140. Dan jumlah yang lolos ke tahap selanjutnya itu ada 701 orang, di mana persentasenya itu ada 35% nih. 35% dari mana? Dari yang hadir ya, dari yang hadir. Dan nilai tertingginya ada di skor 488 dan nilai terendahnya ada di 147. Oke, kita ke nilainya sekarang. Nah, jadi di D3 Statistika tadi nilai maksimalnya tertingginya 488 ya. Ini 488. Ini udah termasuk gede ya. Ini TKP-nya 208, TU-nya 150, TWK-nya 130. Dan yang ranking terakhir ya, 71 yang lolos, itu skornya 397. Jadi kalau teman-teman milih jurusan D3 Statistika, ya minimalnya teman-teman harus ada di 397 ya, biar bisa lolos ke tahap selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat nih, 71, 702, 703, dan 704. Nilainya sama, 397 ya. Nah, gimana cara rankingannya? Kenapa bisa, misalkan ini A ya. Kenapa si A ini bisa di urutan 701, sedangkan si B di urutan 702, dan seterusnya gitu. Kenapa gitu? Nah, coba kita lihat dari nilai TKP. Untuk nilai TKP, si A lebih gede kan? Oke, si A lebih gede. Dan untuk si TU, ternyata BC ya, BC ya lebih gede ya dibandingkan si A. Ini 135, 130. Sedangkan si A 115 gitu. Dan si BC ini ternyata TWK-nya lebih kecil ya dibandingkan si A. Oke. Nah, berarti kemungkinan ya dari sini bisa yang dipertimbangkan itu si TKP dan TWK gitu ya. Ini sebenarnya aku juga kurang tahu banget gitu ya, mungkin bisa jadi salah, bisa jadi enggak gitu. Dan menurut teman-teman, gimana pendapat teman-teman tentang hal ini? Mungkin boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, ini untuk D3 Statistika ya. Oke, selanjutnya kita ke jurusan berikutnya. Nah, selanjutnya ada D4 Statistika. Nah, untuk D4 Statistika ini formasinya ada 250 orang di tahun lalu. 250. Dan yang lolos ke tahap selanjutnya ada 752 peserta. Dan untuk presentasinya itu 5,31%. Nah, ini kecil banget kan dibandingin sama yang D3 Statistika gitu. Lebih kecil yang D4-nya. Itu artinya lebih susah di D4 Statistika persaingannya gitu. Dan nilai tertingginya itu 495. Terendahnya 122. Oke, kita langsung ke nilainya. Nah, jadi nilai tertingginya ini ya, 495. Dan peringkat terakhir yang lolos ke tahap selanjutnya itu ini ya, 752, di mana nilainya 447. Dan yang lolos passing grade tapi nggak masuk ke ranking ya, itu ada sama nih skornya, skor akhirnya. 447, 447, 447. Nah, coba kita lihat lagi ya. Nah, misalkan ini A, ini B, ini C, ini D, ini E gitu ya. Nah, untuk si A itu TKP-nya lebih gede ya. Berarti otomatis
si B, C, D, E kalah kan. Terus untuk TIU ternyata A ini kalah. Ya, kalah nih dibandingkan B, C, D, E gitu. Kalah. Dan ternyata si A juga TWK-nya lebih gede dibandingkan B, C, D, E nih. Nah, dari sini berarti kan bisa kita simpulin lagi ya. Berarti si TWK dan TKP itu lebih diprioritasin nilainya. Kalau misalkan skornya sama gini ya, skornya sama. Gitu. Oke, dan ini masih belum fix kebenarannya ya teman-teman. Ini hanya asumsi aja gitu. Oke, selanjutnya itu ada D4 komputasi statistik, di mana jumlah formasi tahun lalu itu ada 210 peserta. Dan jumlah peserta yang mengikuti tahap selanjutnya itu ada 362, di mana presentasinya 9,03%. Itu artinya ya lumayan ya di tengah-tengah ya komputasi statistik dibandingkan D3 dan D4. Dan nilai tertingginya itu ada di 498 dan terendahnya 95. Oke, kita langsung ke nilainya aja ya teman-teman. Nah, dari sini bisa kita lihat skor tertingginya itu ada di 498. Ya, TKP-nya 203, TIU-nya 170 dan TWK-nya 125. Dan yang ranking terakhir yang lolos ke tahap selanjutnya itu ini. Dimana skornya 447. Oke, 447. Nah, kita lihat lagi ya di sini ya. Kita misalkan sini A, sini B, sini C. Kan ini TKP-nya sama ya. TKP sama. Oke. Sama. Terus berarti kan tinggal TWK TIU ya. Nah, ternyata di sini si A lebih gede di TIU-nya ya. Dan TWK-nya lebih kecil gitu. Dibandingkan si B, C. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk D4 komputasi statistik yang dipertimbangkan itu TIU dan TKP. Itu kenapa TIU? Karena komputasi ya. Ini komputasi ya logika ya. Logika harus main di komputasi statistik. Jadi TIU-nya harus oke. Kemungkinan ya, kemungkinan. Ini belum tentu kebenarannya. Oke, jadi rankingan itu dilakukan berdasarkan tiap jurusan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman milih D3, saingan teman-teman ya D3 gitu ya. Kalau teman-teman milih D4 komputasi statistik, berarti saingannya ya yang milih D4 komputasi gitu. Dan kalau teman-teman lolos ke tahap selanjutnya itu harus ini ya lebih dari 397 untuk D3. 447 itu ke D4. Harus lebih gede lah dari sini. Dan D3 statistik dan D4 statistik itu dipertimbangkan TWK dan TKP. Sedangkan untuk yang D4 komputasi itu dipertimbangkan TIU, TKP. Kalau sama nilainya gitu ya. Kalau sama nilainya, tapi ya ini pure nilai ya, tinggi-tinggi nilai ya gitu. Jadi nggak hanya sebatas lolos passing grade aja ya teman-teman, tapi tinggi-tinggian nilai gitu. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan tekan tombol loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih semuanya.